Oke, halo Angel. Hai Ryan. Nah, jadi hari ini aku pengen tahu lebih banyak nih mengenai hukum persaingan usaha. Soalnya kemarin aku baru baca berita begitu tentang kasus Telkom dengan Netflix itu kan diadilin di KPPU tuh. Nah, jadi aku pengen tahu aja lebih banyak mengenai hukum persaingan usaha ini. Soalnya menarik begitu. Nah, pertanyaan pertama yang aku pengen tanyain ke Angel itu apa sih sebenarnya yang dimaksud dari hukum persaingan usaha itu sendiri? Oke. Hukum persaingan usaha nih pasti seluruh anak hukum harus tahu. Hukum persaingan usaha ini bahasa Inggrisnya itu competition law. Itu adalah instrumen hukum yang menentukan bagaimana persaingan itu seharusnya dilaksanakan. Yang secara umum itu berisi tentang ketentuan-ketentuan mengenai perilaku yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas usaha, lalu juga soal ketentuan-ketentuan struktural yang berkaitan dengan aktivitas usaha, dan juga ketentuan-ketentuan yang prosedural yang mengaturnya itu tentang pelaksanaan dan penegakan dari hukum persaingan usaha itu sendiri. Kalau di Indonesia ada undang-undangnya, itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Yang dimana undang-undang ini tuh jadi alat kontrol sosialnya. Kayak menurut Roscoe Pound kan ada law is a tool of social engineering, alat kontrol sosial, yaitu berusaha untuk menjaga kepentingan umum dan juga mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat gitu. Yang ya diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jadi setiap pelaku usaha itu bisa bersaing secara wajar dan sehat gitu. Oh, jadi begitu. Mengenai hukum persaingan usaha, makasih banget nih. Soalnya aku juga dari kemarin penasaran sebenarnya hukum persaingan usaha tuh kayak gimana sih pengaturannya di Indonesia kan begitu. Oke, dari jawaban Angel tadi kan itu dikatakan bahwa ada peraturan perundang-undangannya kan mengenai hukum persaingan usaha ini sendiri yang merupakan sebagai alat kontrol sosial. Nah, ini berlanjut ke pertanyaan aku yang kedua. Sebenarnya hukum persaingan usaha itu kenapa sih diperlukan di negara kita ini? Kan negara kita ini sebenarnya kan negara yang berdasarkan Kebinekaan Tunggal Ika, Pancasila, gotong royong seperti itu kan. Mendengar kata persaingan itu kayak emang di Indonesia diperlukan ya untuk diatur gitu. Jawabannya iya, diperlukan. Karena hukum persaingan usaha itu diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antara pelaku usaha itu dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat. Jadi nggak bertentangan sama Pancasila ataupun Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimana harapannya tuh masyarakat atau konsumen itu bisa terlindungi dari ajang eksploitasi bisnis. Karena persaingan usaha itu memberikan motivasi kepada para pengusaha untuk menghasilkan barang dengan mutu yang terbaik dan biaya yang sekecil mungkin dengan tujuan agar perusahaan itu mendapatkan laba yang besar dan tetap eksis atau tetap ada. Sehingga diperlukanlah perangkat hukum yang dapat mengakses persaingan yang sehat dan juga mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, perangkat hukum ini itu bisa juga menjadi sarana bagi pencapaian demokrasi ekonomi di Indonesia dan juga memberikan peluang yang sama bagi semua pelaku bisnis untuk berpartisipasi dalam proses produksi barang maupun jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, serta dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pasar yang kondusif gitu. Oh, oke, saya paham. Jadi mengenai hukum persaingan usaha itu diperlukan agar memberikan semua pelaku usaha itu kesempatan yang sama seperti itu ya. Betul. Jadi menarik banget sih. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan berikutnya tuh sebenarnya hukum persaingan usaha ini pengaturannya seperti apa sih sebenarnya? Mungkin ada kegiatan atau perjanjian yang dilarang, soalnya kalau melihat kepada kata-kata hukum persaingan usaha, dimana kalau usaha itu diatur bukannya bisa malah menghambat kegiatan usaha itu sendiri gitu ya kan. Jadi sebenarnya seperti apa sih kegiatan atau perjanjian yang diatur di hukum persaingan usaha gitu. Jadi ini tuh spesifik ke undang-undangnya sih, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999
yang dimana terdapat perjanjian yang dilarang dan juga kegiatan yang dilarang. Kalau dari perjanjian yang dilarang itu ada penetapan harga, itu tuh kayak penentuan harga, diskriminasi, harga yang rendah, RPM, lalu dilarang juga pembagian wilayah, oligopoli, pemboikotan, kartel, integrasi vertikal, perjanjian trust, oligopsoni, perjanjian tertutup, dan juga perjanjian dengan luar negeri. Itu untuk yang perjanjian yang dilarang. Tapi ada juga soal kegiatan yang dilarang. Itu tuh ada monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan tender, persengkokolan informasi rahasia, dan juga persengkokolan menghambat produksi atau pemasaran. Itu yang diatur di undang-undang kita ini. Oke, jadi yang dari aku dengar tadi, kegiatan-kegiatan itu justru menyokong agar para pelaku usaha itu tidak melakukan perbuatan yang mungkin dapat menghambat pasar ya, menghambat pertumbuhan pasar itu sendiri. Betul. Oke, sebelumnya aku pengen nanya nih, Jel, kalau Komisi Persaingan Usaha atau KPPU itu sebenarnya lembaga pemerintah atau lembaga independen ya? Kalau misalnya KPPU itu tuh bertanggung jawabnya tuh langsung kepada presiden gitu. Oh, jadi itu sebagai lembaga independen ya, Jel? Independen. Berarti ini sebagai lembaga independen kan KPPU berarti dibentuk itu secara khusus untuk mengawasi persaingan usaha kan, yang namanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ya. Berarti bagaimana sih cara KPPU ini prosedurnya secara prosedural itu menangani suatu perkara? Apakah seperti menangani perkara gugatan seperti biasa atau seperti apa? Ada prosedural khusus? Mungkin boleh dielaborasikan lebih lanjut gitu ya. Jadi KPPU tuh kalau menerima pelaporan itu tuh nggak langsung ya jadi masuk ke jadi gugatan atau gimana. Ada prosedurnya sendiri. Itu tuh ada tahapannya dari mulai laporan, lalu ke penyelidikan, lalu ke pemeriksaan pendahuluan, lanjut lagi ke pemeriksaan lanjutan, baru yang terakhir ada putusannya. Nah, kalau dari laporan itu sendiri, setiap laporan itu tuh akan dilakukan klarifikasi terlebih dahulu atas identitas, kewenangan, dan juga dugaan pelanggarannya itu apa. Nah, laporan ini tuh berasal dari penelitian inisiatif yang dilakukan oleh Direktorat Ekonomi atau Direktorat Investigasi. Kemudian ke tahap berikutnya itu kan ada penyelidikan. Nah, di penyelidikan itu tuh ditunjukkan untuk mencari minimal 2 alat bukti, sama juga kayak biasanya di PN gitu, 2 alat bukti minimal dengan dugaan pasal dan terlapor yang jelas. Jadi hasil penyelidikan ini kemudian akan dilakukan pemberkasan untuk memeriksa alat bukti yang diberikan. Lalu lanjut ke tahapan yang ketiga, itu ada pemeriksaan pendahuluan. Di mana tahap ini tuh ditunjukkan untuk mendengarkan LDP oleh investigator dan tanggapan terlapor atas LDP. Jadi kalau misalnya terlapor itu mengakui, maka dapat diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku. Tapi kalau misalnya nggak dilakukan kesempatan itu, jadi kasus akan dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan, yaitu tahap yang keempat. Nah, di tahap yang keempat ini itu ditunjukkan untuk mendengar keterangan dari saksi, ahli, pemerintah, dan juga terlapor. Dan pada akhir dari pemeriksaan lanjutan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa alat bukti yang ada. Lalu yang baru nih tahap terakhir, yaitu putusan. Majelis itu akan melakukan musyawarah dan menyusun putusan di mana putusannya itu akan dibacakan dan dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan lanjutan itu tadi selesai. Dan terlapor itu dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri atas putusan KPPU tersebut, gitu. Oh, oke. Oh, berarti mereka ada prosedural sendiri ya, ada tata cara penanganan perkara sendiri. Oh. Nah, aku juga pengen tahu Ninjal, kan karena mereka itu terpisah ya cara penanganannya dari PN itu sendiri ya kan, itu ke KPPU. Nah, dari aku penasaran kalau putusan KPPU itu sebenarnya kalau udah diputus itu memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak ya? Kayak begitu. Atau hanya bersifat administratif gitu.
putusan KPPU ini tentunya memiliki kekuatan hukum tetap, yang dimana dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan putusan KPPU, pelaku usaha itu wajib untuk melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU apabila tidak terdapat keberatan terhadap putusan tersebut. Dan sebagaimana telah dijelaskan tadi, yang soal prosedur penanganan perkara itu, penting untuk diketahui bahwa putusan atau penetapan KPPU mengenai pelanggaran itu tuh tidak termasuk dalam putusan tata usaha negara gitu. Selain itu, terkait dengan keberatan yang diberikan kesempatan kepada terlapor itu hanya dapat diajukan oleh pihak yang menjadi terlapor dalam putusan KPPU. Jadi selain terlapor itu nggak bisa. Dan juga KPPU yang menjadi pihak termohon. Dan melalui kepaniteraan pengadilan negeri di mana kedudukan hukum terlapor. Jadi keberatannya itu diajukannya ke pengadilan negeri di mana kedudukan hukum terlapor tersebut gitu. Yang nantinya pemeriksaan keberatan itu di pengadilan negeri itu dilakukan tanpa proses mediasi. Jadi nggak kayak pengajuan gugatan biasa yang harus ada mediasinya dulu gitu. Dan pemeriksaan ini dilakukan hanya KPU dan berkas perkaranya. Tapi sebagai upaya hukum terakhir terhadap putusan keberatan, terlapor dan atau KPPU itu hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi saja kepada Mahkamah Agung gitu. Oke. Jadi putusan KPPU itu memiliki kekuatan hukum tetap. Kalau ada keberatan, ada upaya hukum selanjutnya itu mengajukan keberatan seperti itu ya. Oke, thank you Angel penjelasannya. Nah, selanjutnya nih kan aku sering dengar kayak berita-berita begitu kan mengenai merger dan akuisisi. Nah, itu kayaknya ribet banget tuh dengarnya. Itu harus melapor ke KPPU segala macam kayak begitu. Nah, ingin nanya, sebenarnya tuh pada dasarnya merger sama akuisisi itu dilarang nggak sih sama hukum persaingan usaha itu sendiri di negara Indonesia? Oke. Jadi ini tuh banyak juga orang awam yang miskonsepsi, yang salah mengerti. Jadinya merger dan akuisisi itu dianggap menurut undang-undang UU 5 tahun 99. Padahal sebenarnya enggak. Merger dan akuisisi itu pada dasarnya tidak dilarang, tetapi akan menjadi dilarang jika pelaku usaha dalam melakukan merger dan akuisisi tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Itu alasannya hal tersebut diatur dalam pasal 28 dan juga pasal 29 UU 5 tahun 99. Dan itu juga alasannya kenapa kalau misalnya melakukan merger dan akuisisi, kalau misalnya nilai aset dari merger dan akuisisinya itu melebihi 2,5 triliun atau nilai penjualan dari hasil merger dan akuisisi itu melebihi 5 triliun, maka wajib diberitahukan kepada KPPU secara tertulis. Paling lama 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis merger dan akuisisi tersebut. Gitu. Jadi penting banget untuk memberikan pelaporan secara tertulis tersebut supaya nantinya setelah KPPU menerima pelaporan tersebut, notifikasi tersebut, bukan pelaporan, KPPU itu dapat melakukan penilaian apakah suatu merger atau akuisisi tersebut itu mungkin melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, yang dimana ada unsur-unsurnya nih dalam melakukan penilaian tersebut, yaitu dilihat dari konsentrasi pasarnya, dilihat juga dari hambatan masuk pasar, dilihat juga dari potensi perilaku anti persaingan, dilihat juga dari efisiensi dan kepilitan. Banyak orang nggak tahu soal unsur-unsur dari penilaian ini tersebut, jadi miskonsepsi juga dikira KPPU itu nggak ada dasarnya dalam melakukan penilaian, mana merger dan akuisisi yang dilarang, mana yang enggak gitu. Oh, seperti itu. Jadi nggak semua merger sama akuisisi itu sebenarnya harus lapor ke KPPU juga ya. Itu hanya yang nilai-nilainya sesuai dengan yang tadi dijelaskan. Diatur. Oh, oke.
Oke, mungkin satu lagi pertanyaan Ninjal, kan kita udah bahas lumayan banyak mengenai hukum persaingan usaha. Nah, sekarang udah ke KPPU-nya. Nah, aku baca-baca itu mengenai KPPU itu ada program yang namanya program kepatuhan. Nah, mungkin Angel bisa jelasin dikit nih ke aku program kepatuhan tuh sebenarnya apa sih, dan program kepatuhan ini siapa yang memiliki kepentingan sehingga membuat program seperti itu, begitu. Nah, soal program kepatuhan ini tuh nggak banyak yang tahu ya sebenarnya kalau nggak dikasih tahu atau nggak ngecek dari KPPU-nya sendiri. Tapi program kepatuhan ini tuh merupakan salah satu upaya aktif dari KPPU di bidang pencegahan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap HPU, Hukum Persaingan Usaha, melalui keikutsertaan pelaku usaha dalam program kepatuhan. Jadi program ini tuh bisa digunakan sebagai kontrol untuk melindungi perusahaan dari risiko melakukan pelanggaran terhadap UU 5 tahun 99. Dan program kepatuhan ini tuh bisa berbentuk banyak ya. Salah satunya tuh bisa dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi para karyawan. Juga bisa melakukan penggunaan daftar periksa untuk memastikan bahwa kepatuhan setiap karyawan pada kebijakan perusahaan. Bisa juga berbentuk sistem catatan atau rekaman untuk mendokumentasikan setiap interaksi kontak antara karyawan dengan pesaing ataupun pemasok, pemeriksaan mandiri pada setiap perjanjian, perilaku, dan karyawan untuk memantau kepatuhan yang sedang berlangsung. Di mana subjek hukum yang berkepentingan atau dalam hal ini tuh wajib untuk membuat program kepatuhan itu adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha. Jadi kalau misalnya pelaku usahanya itu orang perseorangan, enggak. Tapi ini cuma berlaku untuk untuk pelaku usaha yang berbentuk badan usaha saja gitu. Dan mungkin kalau misalnya nggak tahu tolak ukurnya, program kepatuhan ini mungkin jadi abstrak ya, nggak ada tolak ukur keberhasilannya. Tapi enggak kok. KPPU juga udah menetapkan bahwa tolak ukur program kepatuhan ini tuh bisa dianggap efektif atau berhasil itu tuh bisa dari kalau misalnya program tersebut itu dapat diimplementasikan. Jadi bukan yang muluk-muluk, bukan yang menciptakan program sebagus-bagusnya, tapi pada prakteknya tidak bisa dilaksanakan. Lalu bisa juga dari kebijakan yang diterapkan itu efektif dan juga didukung oleh prosedur yang tepat dan relevan. Lalu bisa juga mendapatkan dukungan dan kepatuhan dari manajemen. Selain itu aktif dalam melakukan pelatihannya kepada seluruh karyawan yang bekerjanya itu dalam bidang HPU, jadi supaya nggak melanggar HPU, dan juga teratur mengadakan evaluasi dan review. Penting banget untuk ngelakuin evaluasi dan review ini untuk tahu kalau misalnya program kepatuhannya itu beneran bisa diimplementasikan nggak sih? Dan kalaupun bisa diimplementasikan, gimana responnya? Apakah semua karyawannya menaati atau tidak? Dan dari evaluasi dan review tersebut dapat dijadikan pembelajaran sehingga kalau misalnya masih ada program yang harus dibenahi, yang harus direvisi, atau mungkin dibuat lebih up to date lagi, itu akan menjadi lebih baik dan tentunya program kepatuhan ini akan menjadi lebih efektif. Gitu soal program kepatuhan. Dan penting banget anak hukum untuk tahu ini. Oke. Itu menarik banget sih, program kepatuhan dari KPPU itu bisa dibilang inovatif ya, Angel ya. Betul. Kayak KPPU tuh aktif kayak begitu untuk mencegah. Oke. Thank you banget Ninjal udah luangin waktunya untuk ngasih tahu aku mengenai hukum persaingan usaha itu sendiri. Banyak aku udah belajar banyak nih hari ini nih. Thank you. Oke, thank you Ryan. Bye. Bye.